Papua. Dan untuk tol Trans Jawa sepanjang 616,1 km terdiri atas 10 ruas. Pembangunan waduk terdapat 43 lokasi, sebanyak 21 waduk telah selesai dibangun, 16 waduk tahap konstruksi, dan 6 masih proses pengadaan. Kemudian proyek irigasi untuk perbaikan dan pembuatan sarana untuk 900.000 hektar lahan. Sementara untuk proyek rel kereta api, di wilayah Sulawesi dibangun rel dari Makassar hingga Parepare sepanjang 145 km, sementara Bitung hingga Gorontalo sepanjang 250 km. Untuk kereta penumpang, Sorong, Manokwari, Nabire, Timika, Sarmi, dan Jayapura, dan untuk kereta tambang, Manokwari, Pelabuhan Jayapura. Sementara untuk pembangunan pelabuhan berjumlah 24 lokasi mencakup perbaikan, perluasan, dan rencana baru. Sedangkan untuk bandara baru sejumlah 10 lokasi. Untuk pembangunan ekonomi masyarakat, pemerintah membangun pasar tradisional yang berjumlah 5.000 lokasi, baik untuk revitalisasi pasar lama maupun pembangunan pasar baru. Selain membangun jalan dan jalan tol, pemerintahan Jokowi JK juga membangun transportasi massal jenis baru, yaitu Light Rail Transit LRT Jabodebek dan Palembang, serta Mass Rapid Transit MRT Jakarta. Pemerintah juga membangun kereta cepat Jakarta-Bandung, kereta semi cepat Jakarta-Surabaya, kereta Bandara Soekarno-Hatta, serta kereta antar terminal Bandara Soekarno-Hatta atau Skytrain. Dalam kaitan dengan pembangunan infrastruktur pemerintah Jokowi JK, pengamat ekonomi Afiliani menilai pemerintah perlu menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur. Sebab pembangunan infrastruktur besar-besaran bisa berdampak negatif, bahkan bisa menyebabkan resesi ekonomi. Afiliani juga mengatakan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah secara besar-besaran menyebabkan tingginya impor. Sebab bahan baku pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa dipenuhi dari dalam negeri. Sekarang tergantung pemerintah bagaimana mendorong laju pembangunan infrastruktur nasional dengan tetap menjaga harmonisasi dan stabilitas ekonomi. Halo pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Topik Minggu ini. Jokowi ngebut untuk membangun infrastruktur. Benarkah strategi sang presiden di tengah APBN yang tampaknya atau informasinya berdarah-darah? Kita akan membahasnya pada malam hari ini bersama dengan dua orang narasumber. Ada Bapak Danis H. Sumadilaga, Kepala Balitbang Kementerian PUPR. Pak Danis, selamat malam. Malam, Mbak Desi. Lalu kemudian ada Pak Beni Pasaribu, anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Pak Beni, selamat malam. Ya, saya mulai dari sebetulnya perwakilan dari pemerintah semua ini ya. Tapi saya mengharapkan ada keobjektifan begitu ya, karena Anda kan juga latar belakangnya ekonom begitu. Banyak orang yang mengapresiasi langkah Presiden Jokowi JK ini, pemerintahan Jokowi JK begitu. Bahkan membanding-bandingkan antara Pak Jokowi dengan pemerintahan sebelumnya yang membangun ruas jalan tol saja 3 tahun ini banyak sekali dan lebih banyak daripada 10 tahun pemerintahan sebelumnya begitu. Kalau data dari PUPR sendiri, kita mulai dari jalan tol. Terlebih dahulu. Bagaimana progresnya? Apakah sudah memang setara dengan apa yang diinginkan dicapai di awal? Ya, baik, terima kasih Mbak Fesi. Jadi memang sampai 2014 itu kita mempunyai jalan tol kurang lebih 800 km. Nah, dalam rencana strategis Kementerian PUPR seiring dengan rencana pemerintah Pak Jokowi, kita mentargetkan dalam 5 tahun dari 2015 sampai 2019 itu adalah targetnya 1.000 km jalan tol baru. Sampai saat ini kita sudah 3 tahun, insya Allah. Jadi sampai akhir 2017 ini akan bertambah kurang lebih 580 km. Oh, setengahnya ya berarti baru ya? Ya, setengahnya. Tapi memang juga ternyata capaiannya ini akan melebihi apa yang semula ditargetkan 1.000 km itu. Jadi kurang lebih kita prediksi pada akhir 2019 itu kurang lebih kita ada tambahan menjadi tambah 1.800 km. Itu ruas jalan tol itu di mana saja, Pak? Ruas jalan tol yang itu ditambah terutama adalah yang menyelesaikan Trans Java, ya Trans Java dari Jakarta sampai ke arah Semarang, Semarang turun
ke arah Solo, Solo Mojokerto, Mojokerto sampai Surabaya, dan sebagian mungkin insya Allah sampai Probolinggo. Nanti direncanakan tembus sampai ke Banyuwangi. Nah itu kemudian sebagian di Sumatera, Sumatera bagian selatan, Lampung, kemudian Sumatera di utara, jadi di Medan sampai Kuala Namu kemarin sudah diresmikan, dan ke arah Binjai dan sebagainya. Itu sebagian kita mulai juga di Kalimantan dan di Sulawesi. Kalimantan antara Samarinda, Balikpapan, dan juga antara Manado ke Pelabuhan. Timur Indonesia di Papua? Ya, enggak. Jadi begini, sebetulnya kalau di Papua kita tidak membangun jalan tol. Jadi jalan nasional itu ada dua. Ada jalan tol dan non-tol. Tentu saja karena kondisi lalu lintas dan sebagainya, kita membangun non-tol untuk di Papua. Iya, paradigma Pak Beni, paradigma masyarakat umum adalah Pak Jokowi menghambur-hamburkan uang di tengah APBN yang bleeding, seperti itu. Kita fokus dulu ke jalan tol. Benarkah asumsi masyarakat demikian? Karena benarkah memang pembangunan jalan tol itu dibiayai oleh APBN murni, begitu? Sepengetahuan kita, pembangunan jalan ini memang sangat urgent ya, dibutuhkan. Kalau nggak akan macet di mana-mana ya. Saya kira jalan tol itu salah satu solusinya. Dan kalau disebut penghamburan APBN, saya kira bukan APBN yang sumber utama untuk membangun swasta tol. Murni ya. Iya, swasta. Jadi sekarang bagaimana supaya swasta ini mau membiayai itu dan bisa percaya kepada pemerintah. Dan itu sudah terjadi, bukan ya? Iya, berarti mereka percaya kepada pemerintah. Oke, baiklah. Kalau jalan tol sudah pasti dibiayai swasta. Yang menjadi kritikan adalah prioritas infrastruktur yang lainnya, begitu. Ada jembatan, ada bendungan, dan ada jalan-jalan trans dan juga jalan-jalan pulau terluar, begitu, yang menjadi prioritas Presiden Jokowi. Silakan. Jadi gini Mbak, pertama begini. Jadi selama 5 tahun itu saya ingin menjelaskan dulu, barangkali tadi pertanyaan terkait apakah APBN atau itu. Jadi dalam program 5 tahun 2015 sampai 2019 itu ada program infrastruktur pemerintahan Jokowi JK ini, yaitu sebesar 4.800 triliun. Nah, dari skema yang ada, dari rencana yang ada, dari APBN itu hanya kurang lebih 41%. 41%. Kemudian dari BUMN sekitar 22%, dan dari swasta 36%. Nah, kalau bicara tadi jalan tol, itu sebagian besar itu adalah porsi dari BUMN dan swasta, begitu. Nah, tapi berbeda dengan jembatan, bendungan, dan lain sebagainya. Jadi ada infrastruktur publik yang memang menjadi infrastruktur dasar yang dibutuhkan, serta juga kalau bicara Papua itu adalah kita membangun infrastruktur dalam rangka mengatasi disparitas, perbedaan. Ya kita ini kan dari sumber yang APBN ya, untuk di Papua. Begitu pula bendungan. Bendungan itu kan sebagai prasarana dasar. Namanya prasarana dasar. Jadi sesuatu yang harus diadakan, yang dimana sesudah itu akan ada kegiatan-kegiatan lanjutan. Jadi bendungan itu sebagai sumber irigasi, sebagai sumber air baku, bisa juga nanti sebagai sumber listrik, tenaga listrik. Itu yang harus dibangun dulu. Jadi sebagai prasarana dasar, modal awal. Itu memang suatu keharusan di seluruh negara di dunia ini. Kalau infrastruktur publik ya memang harus disediakan langsung oleh pemerintah. Oke. Gitu. Kalau capaiannya, kalau untuk bendungan, jembatan, dan lain Kita sebagainya? ada baik untuk bendungan ya Mbak ya. Untuk bendungan itu kan kita punya program Kementerian PUPR 49 dan 16. Jadi kurang lebih 65 bendungan. Nah, kita sampai saat ini kita udah sampai dengan 2017 saya punya data ya. Kita akan mulai dengan 30 lanjutan, 9 baru dan 2 selesai. Nah, jadi pada akhir 2017 ini kita sudah punya 9 tambahan yang baru, kemudian 30 lanjutan. Nah, nanti pada akhir 2019 itu dari 65 itu kurang lebih 29 itu selesai, sisanya juga berlanjut. Karena kalau bikin bendungan nggak bisa langsung setahun, 2 tahun, 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang sekian tahun. Jadi berkelanjutan. Kemudian jalan ya Mbak ya, kita sudah menyelesaikan
sampai saat ini misalnya Papua itu sekitar 4.300 itu dari sisa total? Dari total 4.300 tuh tersambung itu sudah kurang lebih 3.900. Jadi sisanya sekitar 10% lagi. Kemudian juga di Kalimantan, perbatasan Kalimantan serta perbatasan di Pulau Timor. Perbatasan dengan negara Papua. Kemudian juga dengan Timor Leste maksudnya. Dengan Timor Leste. Itu dengan Timor Leste juga kita bikin jalan perbatasan dan juga pos-pos perbatasan yang utama 7 kita sudah bangun. Nah, irigasi kita akan membangun kurang lebih 1 juta hektar yang baru. Nah, itu sudah tercapai kurang lebih sampai saat ini sekitar 400.000 ya. Jadi sudah 40% lebih. Kemudian rehabilitasinya 3 juta, kita juga sudah berjalan kurang lebih setengahnya. Oke. Itu berjalan. Oke, di lapangan apa saja kendalanya nanti kita akan bahas. Kita harus break lagi, kita akan kembali sesaat lagi.